yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sadaqallahul azim. Saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan, mengoptimalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk selalu mengabdi dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita akan senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insyaallah juga termasuk pada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti ajaran beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Faqir dari atas mimbar ini mengajak dan menghimbau pada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah umumnya, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita sadari dan kita fahami bersama, hanya dengan keimanan serta ketakwaan itulah yang akan mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup duniawi saat ini ataupun juga kebahagiaan hidup ukhrawi yang sedang kita nantikan bersama. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di negeri kita yang kita cintai ini, di bulan November ini, insyaallah di akhir atau di pekan keempat daripada bulan November, insyaallah akan dilaksanakan yang namanya pemilu kada atau pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Saudaraku, terkait dengan persoalan pemimpin ini dalam Islam sungguh sangatlah penting untuk kita cermati bersama. Kenapa? Karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa idza kana salasatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Apabila kalian bepergian lebih dari satu orang, yang beliau nyatakan 3 orang, maka angkatlah 1 orang di antara kalian untuk menjadi pemimpinnya. Artinya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemimpin di dalam Islam ini sangat-sangat penting. Apalah lagi kalau yang dipimpin itu adalah sebuah kota, sebuah provinsi, sebuah negara. Tentu pemimpin ini harus benar-benar kita perhatikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyatakan bahwa al-mulku wal mulku wad din tau amani fit faddin aslun wasultanun haris wa ma la asla lahu fa mahdumun wa ma la harisun lahu fadaya. Bahwa kekuasaan dan agama adalah merupakan saudara kembar. Agama dan kekuasaan itu saudara kembar, kata Imam Ghazali.
Agama sebagai landasan dan kekuasaannya itu adalah sebagai pengawalnya. Kata beliau, sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal itu juga akan sia-sia. Ini dituturkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya yang sangat-sangat populer, yaitu Al-Ihya Ulumuddin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita sebagai muslim dan sebagai warga negara yang baik di negeri yang kita cintai ini punya tanggung jawab untuk memilih dan mengangkat pemimpin nantinya yang akan dilaksanakan tepatnya tanggal 27 November di setiap provinsi dan kabupaten itu. Dalam sistem yang dianut di negeri kita yang kita cintai, yaitu sistem demokrasi ini, partisipasi daripada masyarakat untuk memilih pemimpin ini sangatlah penting dan sangat-sangat signifikan. Karena pilihan daripada masyarakat, pilihan daripada kita semua ini akan menentukan kualitas kepemimpinan seseorang minimal 5 tahun ke depan atau di masa-masa yang akan datang. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim surat keempat, surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'alukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah itu sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, dan sungguh Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Al-Quran surat keempat ayat 58. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini saudaraku, maka kita mendapatkan satu pelajaran betapa pentingnya bagi kita untuk memiliki sifat amanah, sekaligus juga untuk memilih pemimpin, mengangkat pemimpin itu juga yang amanah. Agar apa? Agar mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi rakyat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya, bagaimanakah kita akan mengenali pemimpin-pemimpin yang amanah itu? Saudaraku, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan satu penjelasan sebagai guidance, sebagai panduan buat kita untuk kita bagaimana mengetahui ciri-ciri daripada pemimpin yang amanah itu. Minimal pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir sampaikan 3 ciri pemimpin yang amanah itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri yang pertama, pemimpin yang amanah itu adalah orangnya tidak terlalu ambisius. Al-Fakir ulang sekali lagi, orangnya tidak terlalu ambisius untuk menduduki jabatan yang memang saat itu ada kekosongan. Kalau orang yang tidak ambisius, tentunya dia akan melakukan hal-hal terbaik sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan tidak akan pernah dia melakukan hal-hal dengan cara menghalalkan dengan berbagai macam cara. Apakah itu dengan serangan fajar ataukah dengan cara-cara yang lain, menjatuhkan kawan sendiri, menfitnah dan sebagainya dan sebagainya. Dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Hal seperti ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu amat sangat sesuai dari tuntunan Rasul kita Muhammad SAW, di mana suatu ketika
Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh sahabat beliau yang bernama Abu Musa, dan Abu Musa ini bersama dengan beberapa sahabat yang lain. Kemudian di antara sahabat yang bersamaan dengan Abu Musa, ada yang nyeletuk berbicara, "Amirna ya Rasulullah." Ada yang nyeletuk seperti itu, "Ya Rasulullah, berikan jabatan kepadaku." Satu orang lagi menyatakan juga hal yang sama, "Amirna ya Rasulullah." Mendengar permintaan dari sahabat beliau ini, lantas Rasul kita Muhammad SAW dengan bijak beliau menyatakan, "Inna la nuwalli hala man sa'alahu wala man harasa alaihi." Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Rasulullah Muhammad SAW, "Sekali-kali aku tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya dan kepada orang yang ambisi. Wa man harasa alaihi." Saudaraku, dari hadis ini tentu kita dapat satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa di dalam memilih pemimpin atau kan memberikan jabatan kepada seseorang itu, hendaknya kita harus benar-benar teliti jeli, bukan kepada orang yang sengaja meminta, yang ambisinya tinggi, sampai-sampai dia menghalalkan dengan segala cara. Ini tidak diperkenankan dari hadis tersebut. Jadi kalau ada, pada akhirnya nanti ada calon-calon yang terus belusukan ke sana kemari, kemudian mengiming-imingi berbagai macam cara, dengan cara-cara yang melanggar konstitusi, tentu kita tidak diperkenankan menurut hadis tersebut. Kenapa saudaraku harus demikian? Karena pemimpin semacam itu jelas dia akan sulit untuk berlaku amanah, dan kita tidak boleh berharap kepada pemimpin yang model seperti itu. Itu kita mengharapkan bahwa dia akan mensejahterakan masyarakatnya, omong kosong. Yang ada adalah bahwa dia akan sibuk untuk bagaimana mempertahankan jabatannya, untuk sibuk bagaimana dia memperkaya diri, untuk sibuk bagaimana juga berbagi kepada kelompoknya. Ini barangkali kita semua sudah melihat lah, dari tahun ke tahun itu selalu ada yang model seperti ini. Itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dari 3 pasangan yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini, mudah-mudahan ada yang memiliki ciri yang pertama ini. Orangnya tidak terlalu ambisius. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orangnya taat di dalam beribadah. Ini ciri yang kedua. Dia memiliki kemampuan serta memiliki hubungan sosial yang baik di tengah masyarakat. Dan keteladanan seperti ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita temukan, kita baca di dalam Musnad Imam Ahmad, yang mengisahkan saat Khalifah Umar bin Khattab pada saat menduduki jabatan sebagai presiden menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab mengangkat seorang gubernur yang bernama Nafi' bin Al-Haris. Dan Nafi' Al-Haris ini jadi gubernur di kota Mekah. Dan kota Mekah itu terdiri dari beberapa bagian-bagian. Ada di satu lembah, itu juga harus ada pemimpinnya di situ.
Maka Nafi bin Al-Haris ini mengangkat seorang yang bernama Ibnu Abza untuk menjadi perwakilan atau wali kota di lembah tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abza ini sangat dikenal oleh masyarakat bahwa dia itu dulunya adalah seorang budak. Maka di tengah masyarakat ini menjadi perbincangan yang sangat ramai. Kalau bahasa kita sekarang ini, hal seperti ini menjadi viral. Di mana-mana membicarakan seorang budak jadi wali kota, orang budak jadi di mana. Yang pada akhirnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita ini sampai ke telinga Umar bin Khattab. Maka Khalifah Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, sebagai presiden pada saat itu, dia mengkonfirmasi kepada Nafi bin Al-Haris, benar atau tidak bahwa Ibnu Abza itu adalah tadinya seorang budak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat dikonfirmasi seperti itu, Nafi bin Al-Haris ini dia juga menyatakan, menjawab dengan sejujur-jujurnya. Benar ya Amirul Mukminin bahwa Ibnu Abza itu tadinya seorang budak. Tetapi Amirul Mukminin, bahwa Ibnu Abza itu adalah seorang yang hafizul Quran. Dia seorang yang hafal Al-Quran 30 juz. Ibnu Abza ini adalah orang yang ahli di dalam ilmu waris. Ibnu Abza ini adalah orang yang sangat bijak. Dan Ibnu Abza ini adalah orang yang sangat tegas di saat memutuskan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Salahkah saya pada saat saya mengangkat orang yang seperti ini? Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab menyatakan bahwa saya menghargai apa yang kamu lakukan, dan lanjutkan bahwa dia menjadi pembantu atau sebagai wali kota di lembah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya di dalam memberikan kepercayaan, di dalam kita memberikan amanah untuk pemimpin ini, tidak melihat dari sisi yang katakan dari sisi akademis itu sangat penting, tetapi itu tidak mutlak. Dari kisah tadi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihatnya adalah dari sisi kapabilitasnya, dari sisi kemampuannya, dan dari sisi bagaimana dia berdedikasi untuk masyarakat, sehingga dia memiliki kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pelajaran yang dapat kita peroleh, saudaraku, dari kisah ini tentu di dalam kita memilih pemimpin nanti harus berdasarkan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh, kalau di DKI Jakarta ada 3 calon, maka di antara 3 calon itu, serta di dalam ketaatannya di dalam beribadah yang akan melahirkan sifat-sifat yang adil, yang bijak, yang terpuji. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri yang ketiga dari pemimpin yang amanah itu adalah orangnya sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jalil. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orangnya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan taat
taat di dalam beribadah. Dia akan sering terlihat sholat berjamaah senantiasa di masjid, tidak nyempil di ruangan kantornya, tetapi dia akan hadir di tengah-tengah jamaah. Dia akan gemar bersedekah, dia akan suka berbagi, dia akan rendah hati, tidak sombong, dan dia akan menjadi pembela terdepan di saat agamanya itu dihinakan atau dinistakan. Inilah pemimpin yang tentu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak akan berbuat curang, dia tidak akan korupsi, dan dia tidak akan menipu. Yang pasti dia juga akan memenuhi janji-janjinya di saat kampanye. Sebab dia sadar betul, saudaraku, akan sebuah hadis qudsi yang Rasul nyatakan, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Firman Allah dalam hadis qudsi itu menyatakan, ma min 'abdin yastar'iyyallah ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghash li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin masyarakat, untuk memimpin bawahannya, tapi sampai hari kematiannya dia tetap masih berlaku curang, masih melakukan penipuan-penipuan, maka melainkan Allah mengharamkan baginya surga. Illa haramallahu alaihi jannah. Allah mengharamkan surga baginya. Tentu pemimpin yang berpikiran cerdas, dia akan sangat takut, karena sadar juga bahwa kullukum ra'in, setiap kalian, setiap kita adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpin, termasuk memimpin keluarga dalam rumah tangga. Itu akan dipertanggungjawabkan, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 ciri pemimpin yang amanah, yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya untuk bisa menentukan pilihan pemimpin atau calon-calon pemimpin yang di DKI Jakarta ini. Ada 3 pasangan itu. Kita nggak usah terpengaruh dengan survei-survei tentang elektabilitas dan segala macam, tapi kita berpatokan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang memang itu menjadi tuntunan hidup kita. Semoga ini yang Al-Fakir sampaikan sekelumit ini bisa menginspirasi sekaligus memotivasi kita yang sudah memiliki pilihan-pilihan. Tentu akan lebih semangat lagi untuk bagaimana kita menentukan pilihan menjadi pemimpin yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi la'alakum tashkurun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli was ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.